डिवोर्स देने की बात तुम करो। That is none of your business. हमारी खाना है ना, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। करता। Halo Dos, kembali lagi bersama Minsai di channel seputar Bollywood. Kali ini Minsai akan menceritakan alur cerita film Shaadi Karke Pas Gaya Yaar, film tahun 2006. Film ini dibintangi oleh Babang Tampan, babangnya Minsai, yaitu Salman Khan sebagai Ayan Puri, Shilpa Shetty sebagai Ahana, serta beberapa artis lainnya. Film Shaadi Karke Pas Gaya Yaar, yang berarti Aku Terjebak Dalam Pernikahan, adalah sebuah film komedi romantis berbahasa Hindi. Jika kalian suka dengan video-video yang ada di channel ini, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya. Film dibuka oleh babangnya Minsai, yaitu Salman Khan yang berperan sebagai Ayan. Ayan tinggal bersama keluarga besarnya yang terdiri dari ibunya, neneknya, adik laki-lakinya, dan saudara perempuannya yang bernama Afni, serta kakak laki-lakinya yang bernama Karan yang telah menikah. Ayan dan keluarganya sedang merayakan ulang tahun Afni. Nenek Ayan ingin Ayan segera menikah, tetapi Ayan belum menemukan seseorang yang tepat untuknya. Ayan pergi ke toko sari untuk membelikan sari sebagai hadiah ulang tahun Afni. Saat mencari sari untuk Afni, seorang gadis cantik bernama Ahana muncul. Ayan mengira Ahana sebagai pekerja toko, sehingga Ayan bertanya kepada Ahana di manakah bagian sari yang bagus dijual. Tetapi Ahana menjawab bahwa dia bukan pekerja toko. Ahana mengatakan itu sambil pergi meninggalkan Ayan. Setelah mendapatkan sari yang diinginkan, Ayan pulang. Tetapi lagi-lagi secara tidak sengaja Ayan menabrak Ahana yang menyebabkan barang bawaannya Ahana dan Ayan terjatuh. Ayan berlutut mengambil barang miliknya dan milik Ahana yang terjatuh. Malam harinya ketika acara ulang tahun Afni dirayakan, Ayan memberikan hadiah untuk Afni. Saat Afni membuka hadiah dari Ayan, Afni merasa sangat bahagia melihat sari yang begitu sangat indah. Ayan terkejut melihat sari itu karena sari itu tidak sesuai dengan sari miliknya. Tetapi sari itu sangat berbeda dengan sari yang Ayan beli. Sementara itu Ahana terlihat marah ketika mengetahui bahwa sari yang tadi dia beli telah ditukar oleh lelaki yang dia temui di toko sari. Ayahnya Ahana berusaha menenangkan Ahana untuk tidak terlalu memusingkan hal itu. Tetapi ibunya Ahana malah memarahi suaminya karena ucapannya kepada Ahana. Sementara itu Ayan berada di tempat gym. Pada temannya yang bernama Bans, Ayan menceritakan soal pertemuan dirinya dengan seorang gadis cantik di toko sari. Gadis itu sangat sesuai dengan kriterianya Ayan. Ayan juga menceritakan tentang belanjaan mereka yang tertukar. Pertukaran itu bukan karena tidak sengaja, melainkan Ayan memang sengaja menukarkan belanjaan supaya Ayan dapat bertemu dengan gadis itu lagi. Bans menyuruh Ayan untuk mencari tahu dan menemukan gadis itu. Ayan bingung karena dia tidak mengetahui nama gadis itu dan alamat rumahnya. Di sisi lain ada seorang pria bertopi dan memakai baju berwarna kuning. Pria berbaju kuning itu menguping pembicaraan Ayan dan Bans. Pada saat itu pula, datanglah seorang gadis cantik ke gym, dan gadis cantik itu ternyata adalah Ahana. Ayan terkejut melihat gadis cantik itu dan Ayan memberitahu Bans bahwa gadis itu yang dia maksud. Pria bertopi kuning menoleh pada gadis yang dimaksud oleh Ayan. Pria itu terkejut karena wanita yang dimaksud oleh Ayan adalah Ahana, yang tidak lain adalah putrinya.
Ayah Ahana kemudian mendekati Ayan dan Bans. Bans menyuruh Ayan untuk mendekati Ahana saat itu juga. Ayan menolak karena dia merasa malu. Namun, Bans memaksanya sehingga Ayan pergi mendekati Ahana. Ayan menyapa Ahana dan memberitahu Ahana bahwa gerakan olahraga Ahana salah. Ahana marah saat melihat Ayan. Kemudian ayah Ahana mendekati mereka. Ayan dan Bans dibuat kaget karena pria bertopi kuning tersebut merupakan ayahnya Ahana. Seketika itu juga, Ayan meminta maaf pada ayahnya Ahana. Ayahnya Ahana hanya tersenyum dan mengatakan bahwa hal seperti itu biasa terjadi pada pemuda. Ayan bertanya tentang Ahana kepada ayahnya dan ayah Ahana memberitahu Ayan bahwa Ahana ini merupakan seorang model. Kemudian Ayan dan Ahana kembali bertemu ketika Ahana sedang bekerja. Saat itu, model lelaki yang bekerja dengan Ahana tidak profesional. Ibu Ahana meminta supaya model lelaki diganti saja. Produser menuruti permintaan ibunya Ahana. Ayan dan Bans saat itu ada di tempat syuting, sehingga Ayanlah yang menggantikan model lelaki. Ahana merasa senang ketika dia melihat Ayan dan syutinglah mereka bersama. Ayan ini ternyata memiliki sebuah bengkel. Saat Ayan dan Bans berada di bengkel, Ayan dikejutkan dengan kedatangan Ahana yang akan memperbaiki mobilnya. Ahana terkejut melihat Ayan dan mengira Ayan bekerja di bengkel itu. Bans menjelaskan pada Ahana bahwa Ayan adalah sang pemilik bengkel. Bans menyuruh Ahana untuk menunggu karena dia akan memperbaiki mobilnya Ahana. Ahana pun duduk di sebuah ayunan yang ada di bengkel. Ahana duduk bersama Ayan sembari berbincang. Setelah menunggu sekian lama, ternyata mobilnya Ahana belum selesai diperbaiki. Ahana memutuskan untuk pergi dan Ayan meminjamkan mobilnya untuk Ahana. Ahana pun pergi tanpa menyadari kalau dia lupa buku harian di mobilnya. Bans yang menemukan buku harian itu memberikannya kepada Ayan. Ayan lalu memanfaatkan buku harian Ahana tersebut untuk mengetahui semua sisi kehidupan Ahana. Setelah membaca isi buku harian Ahana, Ayan mendatangi rumah Ahana. Ibu Ahana saat itu yang membuka pintu dan Ayan mengira ibu Ahana adalah kakaknya Ahana. Lalu Ayan menghampiri Tuan Kapur yang merupakan ayahnya Ahana. Mereka sudah saling kenal beberapa hari yang lalu di tempat gym. Setelah berbincang-bincang, Ayan membawa Ahana untuk pergi bersamanya ke sebuah restoran. Di sana mereka mulai saling mengenal. Ahana bertanya tentang warna kesukaan, makanan kesukaan, hobi hingga aktor favorit Ayan, dan ternyata semua itu sama persis dengan lelaki yang diimpikan oleh Ahana yang ditulisnya di buku harian. Ahana terkesan pada Ayan. Ahana merasa bahwa Ayan sangat cocok dengannya dan Ayan merupakan lelaki impiannya. Setelah pertemuan awal yang sangat berkesan tersebut membuat Ahana jatuh hati kepada Ayan. Ketika sampai di rumah, Ayan dan Ahana terus memikirkan satu sama lain hingga Ayan memutuskan untuk menelpon Ahana. Ayan meminta agar mereka bertemu lagi dan Ahana setuju untuk kembali bertemu dengan Ayan. Setelah teleponan dengan Ayan, Ahana mencari buku hariannya. Ahana sampai bertanya pada sang ibu di mana buku hariannya, namun buku harian Ahana tidak ditemukan. Ahana pun menulis isi harinya pada buku harian baru. Sementara Ayan memutuskan untuk menyembunyikan buku harian Ahana di bawah tempat tidurnya. Sebelum tidur, Ahana kembali memikirkan Ayan dan Ahana yakin bahwa Ayan orang yang tepat. Ahana telah jatuh cinta kepada Ayan. Keesokan harinya Ahana kembali bertemu dengan Ayan. Ahana mengunjungi Ayan di bengkelnya. Ayan mengajak Ahana ke sebuah taman yang ada di belakang bengkel.
membuat Ahana terkesan. Ahana bertanya pada Ayan, apakah Ayan memiliki pacar? Apakah Ayan mencintai seorang gadis? Ayan menjawab bahwa dia tidak memiliki pacar, namun dia menyukai seorang gadis. Ahana bertanya siapa gadis itu. Dengan malu-malu Ayan berkata bahwa Ahana merupakan gadis yang dicintainya. Ahana merasa sangat senang dan langsung mengajak Ayan untuk menikah saat itu juga. Pulang ke rumah, Ahana menyampaikan kepada kedua orang tuanya soal keinginannya untuk menikahi Ayan. Ayah Ahana menyetujuinya, namun tidak dengan ibunya Ahana. Ibu Ahana merasa bahwa Ayan tidak cocok bagi putrinya, karena Ayan berasal dari keluarga sederhana, ditambah Ahana masih muda dan karir Ahana sedang ada di puncak. Ibu Ahana tidak ingin Ahana buru-buru mengambil keputusan. Ahana tidak mendengarkan ucapan ibunya. Ahana menganggap Ayan sosok seorang pria yang luar biasa, yang sangat mengerti perasaannya. Terlebih, Ahana dan Ayan memiliki kesamaan yang sama, dan Ahana merasa bahwa Ayan ini sangat cocok dengannya. Sementara itu di rumahnya Ayan memberitahu ibunya tentang Ahana. Ayan memberitahu ibunya akan keinginannya untuk menikah dengan Ahana. Bahkan Ayan menunjukkan foto Ahana kepada sang ibu. Ibu Ayan tidak keberatan jika Ayan menikah. ये कौन लड़की है? इसका नाम क्या है? Ahana, Ma. Jika Ayan bahagia, maka ibunya juga akan bahagia. Namun ibu Ayan menginginkan wanita yang disukai anaknya harus mengenal tradisi dan taat pada agama, sehingga wanita yang disukai Ayan dapat menyesuaikan diri dengan keluarga mereka. Ayan sangat berterima kasih pada sang ibu karena setuju dengan wanita pilihannya. Thank you, Ma. Pernikahan antara Ayan dan Ahana pun dilangsungkan. Kedua keluarga sangat bahagia dengan persatuan mereka. Malam itu pun Ahana langsung digas oleh Ayan. Besok paginya Ahana bangun sangat siang dan terlihat keluarga besar dari Ayan sedang berkumpul sambil menanti kedatangan menantu mereka yang masih tidur, yaitu Ahana. Kemudian Ahana bangun dari tidurnya dan menuju lantai bawah. Seketika itu juga semua orang dibuat terkejut melihat penampilan Ahana yang memakai baju seksi. Ayan langsung menarik Ahana kembali ke kamar. Ayan menanyakan mengapa Ahana memakai gaun tersebut di hadapan keluarganya. Ahana menjelaskan bahwa gaun itu pemberian dari ibunya dan Ahana sudah biasa memakai pakaian seperti itu di rumahnya. Apalagi gaun seperti itu membuat Ahana merasa nyaman. Ayan tidak ingin Ahana memakai gaun seperti itu di hadapan keluarganya. Ayan membolehkan Ahana memakai baju seperti itu hanya di dalam kamar saja, bukan di hadapan banyak orang. Setelah Ayan memberi pengertian kepada Ahana, mereka kedatangan ayah dan ibunya Ahana. Keluarga Ayan menyambut kedatangan orang tua Ahana. Ibu Ahana langsung bertanya, kemana Ayan akan membawa Ahana berbulan madu? Ayan menjawab bahwa dia akan membawa Ahana bulan madu ke Kandala. Ekspresi ibu Ahana langsung berubah dan mengejek Ayan. Ibu Ahana memberikan tiket bulan madu untuk Ayan dan Ahana ke London. Ibu Ayan yang melihat itu merasa direndahkan. Namun ternyata Ayan sudah menyiapkan tiket untuknya dan Ahana pergi ke London. Berangkatlah mereka berdua untuk bulan madu ke London. Di sana mereka bersenang-senang. Saat bulan madu itu pula Ayan dan Ahana bertemu dengan sepupunya Ahana yang bernama Rocky. Rocky memberitahu Ayan bahwa dia ingin menikah dengan seorang gadis India sederhana, bukan dengan gadis luar negeri. Setelah beberapa hari menghabiskan waktu di London, Ahana dan Ayan kembali ke India. Ahana membeli banyak sekali barang dari London. Ibu Ayan, kakak ipar Ayan, keponakan Ayan, dan adik perempuan Ayan yaitu Afni sangat senang melihat barang-barang yang dibeli oleh Ahana. Afni tertarik pada sebuah kalung yang dibeli oleh Ahana di London.
Ayan yang melihat itu menyuruh Afni untuk mengambil kalungnya. Ayan menyuruh keponakannya mengambil coklat dan kakak ipar Ayan mengambil sebuah lipstik. Lalu Ayan menyuruh ibunya untuk memilih barang yang dia inginkan. Sementara itu Ahana memasang wajah kesal saat Ayan menawarkan barang-barangnya kepada keluarga Ayan. Ibu Ayan melihat ekspresi kesal di wajah Ahana sehingga ibu Ayan tidak mengambil barang dan menyuruh anak-anaknya untuk pergi dari kamar Ayan. Setelah kepergian mereka, Ahana meluapkan rasa kekesalannya kepada Ayan. Ahana berkata bahwa sebuah barang yang dibelinya tersebut adalah barang kesukaannya. Apalagi Ahana membelinya dengan uangnya sendiri. Jadi Ahana tidak suka jika Ayan memberikan barang-barangnya pada keluarganya Ayan. Di sisi lain, ibunya Ayan yang menyadari kekesalan Ahana meminta maaf kepada Afni dan menantu serta cucunya. Ibunya Ayan menyuruh mereka untuk mengembalikan semua barang-barang itu kepada Ahana. Bahkan neneknya Ayan juga menyuruh mereka untuk mengembalikannya pada Ahana. Mereka pun menemui Ahana dan mengembalikan semuanya. Namun, Ahana kembali marah pada Ayan karena Ahana merasa dia dipermalukan oleh keluarganya Ayan. 25% तो मुझे समझते ब्लडी मैकेनिक। Ahana mengira keluarganya Ayan akan membicarakannya di belakang. Ayan yang tidak ingin pertengkarannya dengan Ahana berlanjut, memilih mengalah dan tetap diam. Keesokan harinya Ayan merayu Ahana yang masih marah kepadanya. Ayan mencium Ahana dan mengajak Ahana untuk menonton film yang baru dirilis. Ahana merasa sangat senang dan memaafkan Ayan. Ahana sangat bersemangat untuk menonton film yang baru saja dirilis. Ahana pun bersiap-siap. Saat hendak pergi, Ahana dikejutkan dengan kehadiran keluarga besar Ayan dengan tujuan yang sama, yaitu mereka akan pergi menonton film. Lagi-lagi Ahana merasa kesal karena Ahana berpikir bahwa dia akan berduaan dengan Ayan menonton film, namun ternyata seluruh keluarga ikut untuk menonton film. Ahana pun menolak untuk pergi karena Ahana ingin berduaan dengan Ayan. Namun Ayan justru mengajak seluruh keluarganya untuk nonton film. Ayan kembali memberikan pengertian pada Ahana dan pergilah mereka untuk nonton film. नेट हो रहा है। चलो 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 प्लीज। Pada suatu kesempatan Ahana sedang melukis di dalam kamarnya. Ahana melukis wajah Ayan. Ahana memberitahu Ayan bahwa dia merasa bosan berdiam diri di rumah terus-menerus. Ahana ingin bekerja. Ayan mengizinkan Ahana untuk bekerja, asalkan itu bukan di permodelan. Ahana bisa menjadi seorang desainer atau bisa membuka butik untuk menghilangkan rasa bosannya. Ahana setuju dengan saran dari Ayan. Pada saat itu juga, Ahana meminta supaya mereka membeli sebuah rumah kecil agar mereka bisa hidup bersama tanpa ada gangguan dari keluarga besar Ayan. Ayan menolak. Ayan tidak mau meninggalkan keluarganya karena Ayan sangat mencintai mereka. Lalu Ahana berkata, "Aku rela meninggalkan keluargaku. Apakah ini berarti aku tidak mencintai keluargaku?" Ayan menjawab, "Kamu adalah perempuan. Itulah sebabnya kamu meninggalkan keluargamu. Dalam budaya kita, wanita yang sudah menikah harus meninggalkan keluarganya dan tinggal dengan keluarga suaminya. Pahami itu, Ahana." Ahana lebih lanjut menjawab, "Saya menikah dengan Anda, bukan dengan keluarga Anda." Keduanya pun mulai berdebat. Tidak ingin perdebatan semakin besar, Ayan meninggalkan Ahana dan Ahana mengatakan bahwa dia tidak akan makan. Ayan pun kembali memberikan pengertian pada Ahana. Ahana mengungkapkan bahwa dia hanya ingin menghabiskan waktu dengan Ayan berdua saja, tanpa ada campur tangan dari keluarganya Ayan. Beberapa waktu kemudian saat Ayan di bengkel, Ayan mendapat kabar bahagia. Ayan tersenyum senang setelah mendapat kabar dari ibunya bahwa Ahana telah hamil dan kini Ayan menjadi seorang ayah. Ayan segera pulang ke rumah dan mencari Ahana.
Sesampainya di rumah, Ayan langsung mencium Ahana. Ahana memberitahu Ayan bahwa dia ingin membicarakan sesuatu pada Ayan. Ahana berkata bahwa dia sebenarnya tidak siap untuk melahirkan seorang anak. Ahana ingin siap secara mental. Ayan terkejut mendengar itu. Ahana menjelaskan bahwa dia ingin siap secara fisik dan mental untuk menjadi seorang ibu. Dan Ahana merasa bahwa usianya masih terlalu muda untuk menjadi seorang ibu. Ayan menyamakan Ahana dengan ibunya Ayan yang sudah memiliki beberapa anak di usianya Ahana. Lebih lanjut, Ahana menjelaskan bahwa usia pernikahan mereka masih seumur jagung. Usia pernikahan mereka masih 4 bulan 17 hari. Jadi Ahana berpikir bahwa mereka masih butuh waktu untuk lebih mengenal satu sama lain. Ditambah selama 4 bulan usia pernikahan, mereka berdua sudah berkali-kali bertengkar. Ayan kembali meyakinkan istrinya bahwa demi buah hati mereka dia berjanji untuk tidak akan bertengkar lagi dengan Ahana. Karena apapun yang terjadi, Ayan sangat menginginkan anak pertamanya. Ahana tidak bisa berkata-kata lagi mendengar ucapan Ayan. Kemudian Ahana menemui ibunya dan menceritakan seluruh masalah rumah tangganya dengan Ayan. Ibu Ahana memarahi Ahana karena Ahana tidak mendengarkan nasihatnya. Ibu Ahana sudah melarang Ahana untuk buru-buru menikah. Namun Ahana tidak mendengarkan. Ibu Ahana meminta Ahana untuk pergi bersamanya besok untuk menemui dokter. Ahana berkata, "Tapi Bu, mereka menginginkan anak ini." Ibu Ahana menjawab, "Suruh salah satu dari mereka untuk melahirkan Ahana," ucap Ibu Ahana. Keesokan harinya di rumah Ahana, diadakan sebuah pesta ulang tahun anjing kesayangannya Ahana yang bernama Tavi. Ketika Ahana hendak menuruni sebuah tangga, tiba-tiba Ahana terpeleset jatuh dan terguling seketika. Ahana segera dilarikan ke rumah sakit. Sayangnya bayi yang ada di kandungan Ahana tidak bisa diselamatkan. Setelah dari rumah sakit, Ahana kembali ke rumahnya Ayan. Ahana memberitahu Ayan bahwa bayi mereka sudah tiada. Ayan syok dan marah. Ayan berpikir bahwa Ahana dengan sengaja menggugurkan kandungannya. Ahana mencoba menjelaskan, namun Ayan menolak penjelasan Ahana karena beberapa hari yang lalu Ahana mengatakan dia tidak menginginkan anak. Kemudian ibu Ayan datang dan meyakinkan Ayan bahwa Ahana memang betul-betul keguguran karena Ahana terjatuh dari tangga. Ibu Ayan juga menjelaskan hubungan suami istri didasarkan pada kepercayaan. Ayan dan Ahana harus saling percaya pada satu sama lain. Lalu ibu Ayan menyuruh Ayan untuk meminta maaf pada Ahana. Ayan pun meminta maaf kepada Ahana. Sementara itu, adiknya Ayan yaitu Afni digoda oleh seorang lelaki di kampus. Untuk menghentikan itu, Ayan ingin menjodohkan Afni dengan sepupunya Ahana yaitu Rocky. Ayan memberitahu ibunya dan ibu Ayan setuju dengan itu. Keesokan harinya Ayan mengajak Ahana untuk makan malam bersama. Ahana bertanya-tanya, kok tumben Ayan mengajaknya makan malam di luar hanya berdua saja? Karena biasanya Ayan selalu mengajak seluruh keluarganya jika pergi keluar. Ayan mewakili keluarganya, mengutarakan keinginan mereka akan menjodohkan Afni dengan sepupunya Ahana yaitu Rocky. Ahana tidak setuju dengan perjodohan itu. Ahana berkata bahwa perjodohan itu tidak akan berhasil. Ayan pun berkata, jika Ahana tidak mau membantu, maka Ayan akan menemui ibu Ahana untuk menyampaikan tentang perjodohan ini. Ahana melarang Ayan untuk menemui ibunya. Ahana berkata bahwa perjodohan Afni dan Rocky tidak akan berhasil karena perbedaan keluarga mereka. Keluargamu dan keluargaku terpisah jauh, baik soal budaya maupun kebiasaan. Ayan yang mendengar semua perkataan Ahana marah dan pergi meninggalkan Ahana.
Malam harinya, Ahana semakin kesal karena besok adalah hari ulang tahunnya dan Ahana melihat Ayan tidur pulas. Ahana benar-benar merasa kesal kepada Ayan, namun ternyata Ayan tidak tidur. Ayan memeluk Ahana dari samping dan mengucapkan selamat ulang tahun sambil menyelipkan sebuah cincin di jarinya Ahana, membuat Ahana merasa senang. Kemudian keluarga besar Ayan mendatangi Ahana dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ahana. Keesokan harinya Ayan dan keluarganya mengadakan perayaan ulang tahun untuk Ahana. Ahana menelpon ayah dan ibunya untuk datang. Saat Ahana sedang bersiap-siap, tanpa sengaja gelang yang dipakai Ahana terjatuh dan masuk di bawah tempat tidur. Ahana berusaha mengambil gelang itu di bawah tempat tidur, dan di bawah tempat tidur itulah Ahana menemukan buku hariannya yang hilang. Ahana pun mengingat ketika dia dan Ayan belum menikah, bagaimana Ayan mengesankan Ahana dan mengetahui semua apa yang disukai oleh Ahana. Ternyata semua itu diketahui oleh Ayan lewat buku harian Ahana yang hilang. Ahana sangat marah saat itu. Ditambah Ahana melihat Afni memakai sari miliknya yang tertukar. Ahana kemudian mempermalukan Ayan di depan banyak orang. Ahana menari di depan banyak tamu. Tentu Ayan dan keluarganya marah karena keluarga mereka bisa dibilang sangat tradisional. Ayan ingin berbicara secara pribadi dengan Ahana, namun Ahana menolak. Ahana berkata bahwa Ayan adalah seorang pembohong dan telah mencuri buku harian miliknya. Dan Ayan juga menggunakan kelemahanku untuk menikah denganku, ujar Ahana di depan banyak orang. Ibu Ahana pastilah membela Ahana. Ayan yang sangat marah menampar Ahana di depan banyak orang. तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर देता हूं। Setelah kejadian itu, Ahana dibawa pulang ke rumah oleh ibunya. Ibu Ahana pastinya tidak terima Ahana ditampar oleh Ayan. Ibu Ahana menyuruh Ahana bercerai dengan Ayan. Namun ayahnya Ahana malah membela Ayan karena perilaku putrinya yang mempermalukan Ayan di hadapan banyak orang. Ayah Ahana akan berbicara dengan Ayan dan meminta Ayan untuk menjemput Ahana. Namun, ibu Ahana melarang. Sementara itu Ayan sedang duduk termenung memikirkan Ahana. Kemudian ibunya Ayan datang menghampiri Ayan. Ibu Ayan menasehati Ayan dan meminta Ayan untuk pergi menjemput Ahana. Karena jika tidak, maka Ayan akan kehilangan Ahana untuk selamanya. Sementara itu di rumahnya Ahana, ternyata Ahana sedang diperiksa oleh dokter karena ternyata Ahana saat ini sedang berbadan dua. Di saat yang sama Ayan datang. Ahana marah saat melihat wajah Ayan. Ibu Ahana sangat marah melihat Ayan ada di rumahnya. Ibu Ahana sangat marah melihat Ayan ada di rumahnya. Ibu Ahana meminta Ayan untuk pergi. Namun Ayan berkata bahwa dia datang hanya ingin bertemu dengan istrinya. Ayan meminta agar Ahana pulang bersamanya. Ibu Ahana meminta Ahana menentukan pilihannya. Apakah Ahana akan pergi dengan Ayan atau tetap tinggal di rumah dengannya? Ayan mengulurkan tangan dan mengajak Ahana untuk pergi bersamanya. Ayan sekali lagi meminta maaf pada Ahana dan memohon agar Ahana pergi bersamanya. Namun Ahana hanya diam. Iya. Ayan yang sudah habis kesabaran berkata bahwa jangan harap aku akan kembali lagi dan memohon untuk yang kesekian kalinya. Akhirnya dengan rasa sakit, Ayan pergi meninggalkan rumahnya Ahana. Sidang perceraian Ahana dan Ayan pun digelar. Ayan menyampaikan kepada sang hakim bahwa saat ini Ahana sedang mengandung anak darinya. Oleh karena itu, Ayan tidak ingin bercerai. Namun Ahana menolak. Ahana sangat ingin bercerai dari Ayan. Ibu Ahana mendukung Ahana untuk bercerai dari Ayan. Ayan ingin anak yang dikandung oleh Ahana karena Ayan takut Ahana akan menggugurkan anak itu. Ayan pun memberitahu hakim bahwa pada kehamilan sebelumnya Ahana ingin anak mereka.
Mendengar itu, hakim mengambil keputusan agar anak yang dikandung Ahana nantinya diasuh oleh Ayan. Ayan juga memohon agar selama masa kehamilan Ahana, Ayan tetap berada di sisinya, hanya untuk memastikan keselamatan buah hatinya yang sedang dikandung oleh Ahana. Ahana dan ibunya tidak setuju dengan keputusan itu, namun hakim menyetujui keinginan Ayan. Jadi selama masa kehamilan Ahana, Ayan akan tinggal di rumahnya Ahana, dan perceraian mereka akan ditunda sampai Ahana melahirkan. Meski telah diputuskan oleh pengadilan, Ahana tetap menolak untuk tinggal bersama Ayan lagi, sehingga Ayan muncul di rumahnya Ahana dan tinggal di rumahnya Ahana untuk merawat bayi yang dikandung oleh Ahana. Bans juga ikut tinggal di rumahnya Ahana dengan berpura-pura menjadi seorang polisi, sehingga Ahana dan ibunya tidak bisa melakukan apa-apa. Tentu saja Ahana terus dibuat jengkel dengan tingkahnya Ayan. Setiap hari Ahana harus melakukan daftar rutinitas harian yang telah dibuat oleh Ayan supaya bayi yang ada di kandungan Ahana sehat. Suatu hari keluarganya Ayan datang ke rumah Ahana untuk bertamu dan meminta Ahana untuk pulang karena mereka harus melakukan perayaan Diwali bersama. Namun ibu Ahana melarang Ahana untuk pergi ke sana. Bahkan Ayan meminta Ahana untuk pulang bersamanya, namun tetap saja ibunya Ahana menolak. Ibu Ahana berkata bahwa dia tidak akan membiarkan Ahana menginjakkan kaki di rumahnya Ayan lagi. Dengan bantuan dari Bans, Ayan mengelabui ibu Ahana, sehingga Ayan dapat membawa Ahana untuk melakukan perayaan Diwali di rumahnya. Selama beberapa bulan tinggal di rumahnya Ahana, Ayan dan Ahana sering terlibat dalam percekcokan. Tepat memasuki usia 9 bulan usia kandungan Ahana, Ahana merasa sakit di perutnya, yang sepertinya Ahana akan melahirkan. Ahana memberitahu ibunya bahwa perutnya sakit, namun ibu Ahana terlihat cuek dan berkata bahwa itu adalah masalah biasa yang sering dihadapi oleh seorang perempuan hamil. Ayan menyadari bahwa Ahana akan segera melahirkan, karena itu dengan bantuan dari Bans, Ayan membawa Ahana ke rumah sakit. Beberapa waktu kemudian terdengar suara tangisan bayi yang merupakan anaknya Ayan dan Ahana. Dengan perasaan bahagia, Ayan ditemani oleh keluarganya menggendong bayinya. Saat itu Ahana masih belum sadar. Ayan menunjukkan bayinya pada keluarganya. Kemudian ibunya Ahana datang dan bertanya di mana anaknya Ahana. Dokter pun mencari anaknya Ahana dan mendapati anaknya Ahana telah diambil oleh Ayan. Ayan menjelaskan kepada dokter terkait masalahnya dengan Ahana. Dokter berkata, bagaimana seorang anak hidup tanpa ibunya? Seorang anak harus diberi ASI minimal 2 bulan oleh ibunya. Dan itu juga berpengaruh pada kesehatan sang ibu. Ayan yang mendengar itu tidak merasa keberatan, namun dengan satu syarat, Ahana harus tinggal di rumahnya Ayan. Dokter menjelaskan kepada Ahana soal resiko penyakit yang akan dideritanya jika Ahana tidak memberikan ASI kepada anaknya. Ahana pun tinggal di rumahnya Ayan dan mengurus bayinya. Ibu Ahana sebenarnya tidak setuju jika Ahana menyusui bayinya. Ahana merasa kesulitan menyusui bayinya karena ini pengalaman pertamanya. Saat itu Ahana menyaksikan seorang ibu yang tidak rela jika anaknya dijual. Ahana merasa terikat secara emosional dengan bayinya dan Ahana tidak ingin jauh dari bayinya. Keesokan harinya ayah Ahana menemui Ahana dan menasehati Ahana. Ayah Ahana mengatakan bahwa cinta itu adalah sebuah pengorbanan. Selama ini ayah Ahana bertahan dengan sikap semena-mena istrinya demi kebahagiaan Ahana. Ahana menangis mendengar perkataan ayahnya. Waktu berlalu dengan cepat. Keluarga Ayan mengurus anaknya Ahana dengan penuh cinta. Semua orang berebutan untuk menggendong dan mengurus anaknya Ahana. Kakak Ayan menyarankan untuk membiasakan anaknya Ayan minum susu formula karena sebentar lagi Ahana akan segera pergi.
Ahana merasa sangat terpukul mendengar itu. Ditambah, Ahana kurang memiliki waktu dengan anaknya karena secara bergantian keluarga Ayan ingin menggendong anaknya. Ahana sampai menyelinap secara diam-diam supaya bisa menggendong dan menghabiskan waktu dengan anaknya. Hingga akhirnya saatnya pun tiba. मेरा बेटा मेरी जान। Surat cerai Ahana dan Ayan diantar oleh petugas ke rumahnya Ayan. Ahana yang saat itu sedang menggendong anaknya diberitahu akan perceraian antara dirinya dengan Ayan. Ayan segera mengambil anaknya dari gendongan Ahana dan mengemasi seluruh barang milik Ahana yang ada di rumahnya. Tidak lama kemudian ibu dan ayahnya Ahana datang untuk menjemput Ahana. Ahana menangis sedih. Ahana meminta maaf pada seluruh keluarga Ayan dan berkata bahwa dia tidak ingin pergi. Namun Ayan tidak mau menerima Ahana lagi dan menyuruh Ahana untuk pergi. Ibu Ayan berusaha memberi pengertian kepada Ayan, namun Ayan tidak mendengarkan karena menurut Ayan, Ahana terlalu sering membesar-besarkan masalah. Ayan pun menyeret Ahana dan membawa Ahana ke hadapan orang tuanya Ahana. Ayah Ahana sampai meminta maaf kepada Ayan dan meminta Ayan untuk menerima Ahana, tetapi Ayan tetap menolak. Ibu Ahana yang marah menyeret Ahana dan suaminya untuk pergi meninggalkan rumahnya Ayan. Pada saat itu juga anaknya Ahana menangis karena ditinggal oleh Ahana. Dengan berat hati Ahana pergi meninggalkan rumahnya Ayan sambil terus menatap anaknya yang menangis. Dalam perjalanan pulang Ahana terus memikirkan anaknya. Ahana meminta ibunya untuk menghentikan mobil. Kalau tidak Ahana akan melompat dari mobil. Ibu Ahana pun menghentikan mobil. Ahana memberitahu ibunya bahwa dia akan kembali ke rumahnya Ayan karena Ahana tidak bisa hidup tanpa anaknya. Ibu Ahana terus memaksa Ahana agar Ahana masuk kembali ke dalam mobil. Namun tiba-tiba ayah Ahana menampar istrinya. Ayah Ahana meluapkan semua perasaan yang dia pendam selama ini dan berkata bahwa mulai sekarang aku dan kamu tidak ada hubungan lagi karena istrinya telah merusak kehidupan Ahana. Ibu Ahana tidak mau ditinggal oleh ayah Ahana. Ayah Ahana menyuruh Ahana untuk segera pergi ke rumahnya Ayan. Ayah dan ibu Ahana kembali ke rumah. Tidak lama kemudian mereka mendapat tamu. Tamunya adalah Ayan yang mencari keberadaan Ahana. Ayan dan ayahnya Ahana segera pergi ke rumahnya Ayan. Keluarga Ayan saat itu sedang berkumpul. Ayan pergi ke kamarnya dan mendapati Ahana sedang menggendong anak mereka dan menunggu kedatangan Ayan. Pada akhirnya, pernikahan Ayan dan Ahana berhasil diselamatkan. Mereka bersatu kembali dan film pun berakhir dengan bahagia. Informasi buat kalian yang tidak tahu dos, Babang Salman Khan akan merilis film terbarunya yang berjudul Sikandar yang dibintanginya dengan Rasmika Mandana yang akan dirilis pada Idul Fitri. Kalau gak salah itu dirilis pada 28 Maret tahun 2025. Wah, siapa nih yang udah menunggu film terbarunya Babang Salman, yaitu Sikandar. Jadi itu dos, alur cerita dari film Sadi Karke Pas Gayayar, film tahun 2006. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa buat selalu support channel seputar Bollywood. Pir milenge.